akhir-akhir ini ada perkembangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, Pak Oto Hasibuan, Profesor Oto, telah dipanggil oleh Presiden Prabowo dan diberikan tugas untuk membenahi hukum. Dan kebetulan Pak Oto adalah sebagai kuasa hukum tentang PK kasus 7 terpidana seumur hidup. Saran-saran Pak Jutek bagaimana ini untuk para polisi yang sudah disebut-sebut yang melakukan penyiksaan terhadap para terpidana seumur hidup tadi? Silakan Pak Jutek. Baik, Pak Leonard, tentu pertama kami bersyukur ya ketua tim hukum ya, DPN Pradi, Profesor Dr. Oto Hasibuan ya, SHMM, 2 hari lalu diundang oleh Presiden terpilih Pak Prabowo ke kediamannya ya, tentu untuk membantu beliau di kabinetnya. Hari ini beliau sedang mengikuti acara pembekalan di Hambalang ya, di Hambalang. Tentu kami sebagai tim, saya dengan Bang Ruli Panggabean sebagai koordinator tim ya di lapangan yang dipercayakan oleh Pak Oto yang sudah bekerja selama ini bersama dengan teman-teman 115 orang tim hukum ya, tentu kami sangat bangga ya dengan pencapaian yang diraih oleh Pak Oto Hasibuan. Terlepas bahwa apapun yang akan dilakukan, kami berharap khususnya kepada penegakan hukum kepada 7 terpidana ya. Kalau ditanya bagaimana sikap kami, saya pikir bahwa peninjauan kembali prosesnya sudah selesai dan sekarang ini sudah dikirim ke Mahkamah Agung dan tentunya ini kami hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung ya. Sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung, tentu kami berharap ya, kalau ditanyakan bagaimana sikap kami terhadap orang-orang yang disebutkan ya di dalam persidangan ya, ada beberapa orang ya. Saya berpikir dalam hukum kita ini ada celah untuk pemaaf yang namanya restoratif justice. Saya berpikir belum terlambat sepanjang belum keputusan ini, PK ini diumumkan. Saya selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon tersebut, kami menghimbau ya, untuk demi kebenaran, kalau saat ini sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung ingin bertobat dan ingin menyampaikan satu kebenaran ya, tentu kami akan berpertimbang untuk menempuh jalur restoratif justice tadi. Pak Jutek bisa jadi mediatornya pertemuan antara polisi dan keluarga klien Pak Jutek. Saya tidak bicara secara institusi ya. Karena dalam hal ini kepolisian secara institusi tidak ada yang perlu disalahkan karena kami yakini secara institusi tidak terlibat dan tidak bersalah dalam hal ini. Ini oknum polisi ya yang ada tahun 2016 yang lalu. Tentu sekali lagi oknum tersebut ya, sekali lagi bila mana menyadari dengan fakta persidangan PK yang kemarin ya, dan ingin menyatakan kebenarannya saat ini sebelum peninjauan kembali itu putus dan diumumkan. Sekali lagi sebagai penasihat hukum, tentu saya akan menyarankan klien kami untuk menempuh RJ ya. Tapi kalau itu sudah berjalan, kami sudah membuat LP nih di Barreskrim ya terhadap 3 LP ya. Kalau makin lama, makin ke depan, kalau ini apalagi kalau nanti sampai putusan ataupun katakan ini menjelang putusan belum ada lagi ini ya, tentu ya bagaimanapun klien kami ini kan sudah 8 tahun ada di dalam LP, di dalam penjara ya.
masa depan mereka. Ada yang 2 minggu lagi waktu tahun 2016 lalu mau menikah, gagal, nggak jadi. Calon istrinya sudah menikah dan sudah punya anak lagi dari ini. Tentu sesuatu yang menyedihkan ya. Masa depan mereka saat ini terbuang 8 tahun dalam penjara. Saya nggak tahu ya, ini baru kami akan menyarankan ya kalau maupun menemukan RJ ya. Tapi saya bisa yakinkan mereka, mereka tuh kalau saat ini membantu untuk mengungkap kebenaran itu menjadi poin. Tapi kalau tidak ya maka tertutup menurut saya pintu RJ buat kami, maka kami akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Ya, demikian himbauan dari Pak Jutek Bongso. Sebelum terlambat, ada pintu terbuka untuk menempuh RJ. Ya, jadi saya kira sebelum terlambat. Yang kedua, Pak Jutek mungkin bisa kalau putusannya ini keyakinan kita adalah semua dikabulkan PK kita, lalu kepada nasib polisi yang pertama kali membuat berita acara BAP di atas kecelakaan tadi yang menyatakan bahwa itu laka lantas dan dihukum, dan bagaimana Pak Jutek, apakah bersedia untuk memulihkan nama baik, membantu mereka ini supaya dipulihkan kembali nama baiknya dan harkat martabat? Tentu ya, karena sebagian kan mereka ini kami monitor itu sudah ada yang pensiun dan masih ada yang aktif. Ya, kami tahu nama-namanya. Kami sudah monitor. Ya, sebagian ada yang sudah pensiun dan yang sudah masih aktif ya. Tentu kalau ini diputus nanti, berarti secara hukum kan boleh dikatakan bahwa apa yang mereka dapatkan lakukan di tahun 2016 lalu kan betul. Padahal mereka dihukum atas apa yang mereka lakukan di 2016 lalu. Dihukum atas kebenaran. Ya, secara disiplin. Sekali lagi, saya pikir pastilah secara hukum tentu harus dipulihkan hak dan martabat mereka. Ya, kalau itu ya diputus oleh Mahkamah Agung nanti, PK-nya dikabulkan bahwa itu adalah bukan pembunuhan tetapi itu adalah kecelakaan. Oke, terima kasih Bang Jutek, semoga sukses. Makasih. Bang Jutek Bongso sangat luar biasa, mengorbankan seluruh waktu, biaya dan semuanya untuk membebaskan ke-8 dan ke-7 terpidana seumur hidup supaya mereka bebas